puasa, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi rahmat serta hidayah, yaitu kesehatan, sehingga kita bisa hadir di kediaman Bapak RT. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak RW yang berkesempatan ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua Bamuskam masalah agenda rapat pada malam hari ini. Tapi sebelumnya yang terhormat Ketua Bamuskam dan kita, yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir pada acara malam hari ini. Kita berkumpul di sini tak lain dan tak bukan, yaitu tadi sudah disampaikan masalah dua agenda, tapi yang penting yang sangat mendesak yaitu masalah kegiatan ambulan dan lomba desa. Setelah kemarin minggu yang lalu ya, kunjungan Kepala Distrik Nimbukrang yang baru di Kampung Biyung Jaya 2, itu ada beberapa evaluasi termasuk masalah peraturan ambulan. Jadi peraturan ambulan disarankan kita masyarakat swadaya, dalam arti bukan dipikul sendiri. Kalau sekarang ini kan masyarakat kalau sakit menggunakan sopir menanggung sendiri, bensin menanggung sendiri. Jadi disarankan kemarin ya bisa tidak bisa itu swadaya seperti kampung-kampung di sebelah kayak Kampung Nimbukrang, Kampung Biyung Jaya 1. Itu yang pertama disarankan seperti itu mengenai ambulan. Karena apa? Di dalam aturan di situ ada satu yang sangat krusial, yang selama ini mungkin Bapak Ibu tidak ketahui ya. Itu yang dikhawatirkan nanti akan mengalami sama nasib kayak saya ya. Karena pernah saya alami ya seperti itu. Mungkin saya sampaikan pada malam hari ini, makanya kenapa itu suruh revisi dan masyarakat suruh swadaya. Karena pada saat sebelum saya sakit, saya pernah membawa orang tua saya sakit. Ya namanya musibah, siapa yang kita kehendaki? Tidak ada. Di jalan mobil itu senggol luntur kilometer terpleset karena tikungan ya, ada terkejut dibelokan. Itu sehingga mengakibatkan mobil itu bumper depan patah, pecah, dan sebelah samping. Nah itu yang jadi permasalahan. Nah itu kan selama ini tidak terpikirkan Bapak Ibu, siapa yang mengganti. Nah di dalam aturan itu kan jelas semua di situ, makanya itu yang saya alami. Itu saya mengganti semuanya hampir 6 juta waktu itu ya. Dan sampai istilahnya tidak ada sepeser pun ibaratnya kampung membantu biaya itu. Itu yang dikhawatirkan untuk yang berikutnya kalau itu tidak dihilangkan atau direvisi. Makanya itu yang sangat krusial yang selama ini kita diam saja, kita dikenakan seperti itu. Saya kira mungkin apa yang sebenarnya itu sudah dari awal ada ambulans itu. Karena waktu itu rencananya mau kita kumpul uang, masyarakat kumpul uang 10.000. Itu yang sebenarnya dikembalikan untuk dipikirkan apakah 10.000 mahal atau mungkin 5.000. Karena itu baru milik kita dan kita mau pakai gimana, ada kegiatan apa itu kan kita pakai sama-sama. Iya betul. Walaupun nanti kan ya seperti tadi Pak Sekretaris katakan bahwa kita ini tidak minta bahayanya karena sesuatu yang kita mengalami, tapi masalah itu datang dan kita butuh ambulans itu untuk tolong. Cuma ambulans ini sekarang orang tidak suka naik, kenapa? Saya tanya kenapa? Semua tolong mati jadi.
sakit jangan naik. Itu cuma pikiran saja. Sudah. Karena itu ya kita kembali ke nah awal itu kumpul 10.000 itu. Setiap kalau tidak salah saya ingat itu waktu itu kita rapat di masjid proyek rumah kan itu sudah bicarakan itu. Oke, saya kira itu saya penjelasan sebentar. Terima kasih waktu saya kembali. Saya ya Pak ya, ini lebih baik kita iuran bulanan saja. Karena kalau kita ini seandainya kita ngantar keluarga kita sakit, kita butuhkan, misalkan kita enggak ini, kita butuhkan mobil lain juga sama saja, kita tetap bayarnya juga mahal, paling tidak 500.000. Masa kita sudah nanggung orang sakit kita harus bayar lagi 500.000. Tapi kalau kita mungkin per bulan mungkin paling tidak misalkan ya 10.000, kita dalam ya kita nggak minta ya, dalam 5 bulan kita sakit, kita diambil pakai diantar pakai ambulans kan cuma 50.000 saja, kita nggak mengeluarkan uang banyak kan gitu. Nah nanti kan uang itu juga kan kita pakai perawatan mobil. Saya sendiri punya mobil Pak, mobil itu kalau nggak kita pakai ya rusak, kita nggak pakai juga nongkrongkan juga rusak, sama saja gitu ya. Kalau saya, menurut saya pribadi, saya lebih setuju mungkin dengan iuran bulanan. Nanti kita sepakati bersama berapa besarnya iuran itu, 5.000 atau 10.000 kan gitu. Jadi nanti sewaktu-waktu kita ngantar orang sakit, kita nabrak, kan nggak dibebankan sama sopir. Sopir itu, aduh, risikonya besar loh. Saya sendiri sopir. Jadi kan mobil itu lampunya saja itu nggak cukup 100.000 Pak. Kalau nanti mungkin ada kita kumpulan kan, kumpul iuran, kan dana itu cukup untuk membiayai apa perusahaan sedikit kan bisa. Jadi nggak dibebankan sama sopir yang bawa, nggak dibebankan sama orang sakit. Kita kalau ngantar orang sakit Pak, masa kita sudah nanggung orang sakit, kita nanggung mobilnya lagi. Biarpun kita nggak pakai ambulan, pakai mobil biasa juga sama Pak, mahal. Nggak cukup 500.000 terus terang. Oke, terima kasih, itu saja. Masukan dari Pak Camat seperti itu, nanti uang itu setiap tahun harus dipertanggungjawabkan. Memang namanya pegang uang itu pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan. Terus masalah itu tadi, seandainya mobil ini rusak terus ada keluarga sakit, mungkin kita pakai limbuk terang ataupun pinjam jasa satu, ya tetap ini yang digunakan uang iuran operasional kita ini yang untuk membackup, karena kita kan punya uang ini ya. Nanti kan pengelolanya siapa yang ditunjuk di masyarakat yang mempertanggungjawabkan, itu kan enak kan, seperti itu. Jadi uang ini benar Pak Camat, karena sudah ada iuran itu, gunakan uang ini. Tidak mungkin kita mau sewa di luar itu gunakan uang pribadi, karena kita punya uang ini. Kalau saya setuju aja, karena memang harus begitu, karena kita sudah iuran itu. Nah tinggal nanti pengelolanya siapa, kira-kira di kas itu seperti apa. Nah terus tadi usulan juga, kalau misalkan, karena kadang-kadang kan kepala kampung turun dan mendadak saat hujan, mungkin bawa ke Gunung Merah. Nah jadi tidak bisa menggunakan uang itu. Jangan dikorek-korek uang yang dari masyarakat, dia harus bayar sendiri, dalam arti mungkin dari perjalanan dinas beliau, mungkin seperti itu. Saya setuju juga begitu. Jadi tidak mengurangi apa yang iuran dari masyarakat tadi itu. Makanya nanti saya sarankan itu pengelolanya itu setidaknya ada dari masyarakat, mungkin dilibatkan siapa, supaya bisa menyampaikan setiap saat yang ada di masyarakat seperti apa. Terbagi mungkin dari RT sini, RW sebelah, jadi semua bisa informasikan setiap saat. Bisa menyampaikan kegiatan, misalkan ambulan turun ini kan ada laporannya. Ini sampai di mana kalau ngantar orang sakit, misalkan sopir itu kan sama kayak Pak Amari itu kan, fungsinya saat dia foto, dia upload itu kan monitor sampai di mana keadaan mobil ini. Itu yang memang seperti itu, sudah sampai di rumah sakit
termasuk jangkauan nanti rujukan. Misalnya kan kadang-kadang begini yang kita alami itu ya, itu hari mohon maaf ya karena saya cerita ini karena sudah terjadi, makanya sudah bisa saya menyampaikan itu supaya nanti terpikirkan juga. Istilahnya kita dirujuk ke Yowari. Nah ternyata di Yowari tidak terima, seperti almarhum Ibu waktu itu kan seperti itu, dirujuk di Yowari tidak bisa, terus ke rumah sakit AB atau ke Dian Harapan lagi tidak bisa, sampai di Martin Indah. Nah padahal yang ditentukan setahu dari sini operasionalnya sampai di Yowari. Kan waktu itu ditentukan 500.000, tapi jangkauan yang ke sana ini itu yang tidak terpikirkan. Nanti itu juga harus sama, Bapak Ibu menentukan misalnya kali Yowari taruhlah sopir ini dikasih berapa, bensinnya ditentukan berapa, kan seperti itu. Karena masih banyak ambulan itu kita membatasinya masih banyak reng-rengnya itu. Jadi kalau ke rumah sakit taruhlah Dian Harapan AB itu bensin kasih berapa, mungkin 150 atau 200 untuk PP, sopirnya berapa, kan jelas. Yang tidak jelas itu kadang tenaga rumah sakitnya. Itu kan pasti, kalau rujukan itu pasti didampingi dari suster, tidak mungkin tidak. Nah itu yang nanggung makan itu biasanya ya supir. Untung-untung kalau keluarga ngerti, tapi selama ini yang saya sering bawa sebelum saya sakit ya kita supir yang nanggung itu. Seperti itu ya nanti tolong kita bicarakan. Masukan tadi Pak Kamar seperti itu nanti ini ditulis juga dengan Ketua Bamuskan, nanti akan kita backup sama-sama kita bicarakan saat nanti seperti itu. Ya kita tentukan saja, mungkin yurannya tadi Pak Kamar 5.000 ya, kita sepakati blok A 5.000 untuk per bulan, kan seperti itu. Saya merasa terima kasih, saya juga mendukung dari jasanya Pak Kamar. Ada yang satu dari saya pertanyaan, dua pertanyaan. Jadi yang pertama, kalau namanya ambulan mengantarkan orang sakit itu memang sudah kewajiban di mana sampai tujuan, karena itu yang diantarkan orang sakit. Walaupun itu tujuannya di Dian Harapan, kalau memang nanti sampainya di tujuan itu memang sudah kewajiban. Ya di situ. Nggak mungkin kalau orang sakit diturunkan di di Yowari terus ke Dian Harapan atau ke Doguat jalan pakai mobilan, kan nggak mungkin Pak, seperti itu kan namanya sudah tugasnya ambulan. Iya toh, resikonya sopir, tidak tujuannya ke rumah sakit, kan seperti itu. Yang kedua, masalah pungutan bulanan, saya setuju 5.000 tidak ada masalah. Terus yang kedua, yang pertanyaan saya, setelah nanti pungutan itu berjalan, apakah nanti masih dikenakan di saat kita nggak ingin seandainya sakit, apakah masih dikenakan pungutan biaya untuk mobil atau tidak gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Dari. Tadi kan sudah saya sampaikan juga, kalau sudah kita pungutan berarti tidak, termasuk Pak Kamar tadi kan bilang seandainya mobil itu rusak pun kita kan sudah iuran, berarti kita taruhlah sewa ambulan jasa itu, berarti uang itu yang kita untuk bayar itu. Jadi kalau sudah iuran per bulan, otomatis itu yang tidak diinginkan kepala distrik juga, kita sudah sakit terbebani. Nah terus tadi yang saya ceritakan tadi, memang tugas ambulan sampai di baratnya di lubang manapun diantar sampai situ. Maksud saya biayanya, masalah pembiayaannya ini kan kalau sampai 22 dengan Yowari kan itu harus kita pikirkan, pasti kan sudah beda. Itu yang harus kita pikirkan. Bukan berarti Yowari harus sama dengan 22 biayanya, kan tidak, kasihan sopirnya.
Maksudnya pengelola ini nanti. Iya, yang tarik, yang narik ke rumah-rumah ini. Iya iya. Maksud saya kalau memang ada usulan begitu, tolong disampaikan nanti saya catat di sini. Saya usul. Upahnya Kalau ada berapa? uang, Ah, tetap mau. ya itu. Siapa yang mau jalan kosong-kosong? Sekarang semuanya ekonomi lagi turun. Misalkan Pak RT-nya sekali jalan, diambilkan. Taruh besarnya, satu besarnya itu berapa dipotong untuk yang ambil 20.000 apa 50.000 ya warga makan. Nah kan 1 bulan. Ya terserah itu sepakat yang penting saya usul ada upahnya gitu loh. Siapa yang mau jalan bodoh-bodoh? Dimana mau sampai di PNJ sampai di mana aturannya 1 hari kerja itu tetap 250 gampangan seperti itu, bukan dari Yuwari ke Dok 2 terus lain, tidak, hitungannya kan harian juga seperti itu biaya pribadi. Jadi kalau seandainya kita bawa alat itu sudah hitungan HM, kalau lebih dari 1 hari nah itu baru hitungan lain. Contohnya nginap, menunggu nginap 1 malam, nah itu sudah baru hitungan lain. Iya iya iya. Yang kemarin kita lakukan kalau Yowari itu kita kasih 200, tapi kalau sampai di AB kita tambah 50, kalau sampai ke Dok 2 berarti sopir itu sudah dia bisa dapatkan 300. Ya kalau memang ada kebijakan dari Yang kemarin kita kampung, lakukan nggak seperti masalah. itu. Tapi nanti makanya kita perlu masukkan ini kan nanti kita cantumkan di aturan-aturan itu supaya nanti aturan itu kan mengikat harus ini begini jadinya seperti itu. Dan biasanya ambulan itu bawa jenazah dengan pasien sakit itu sopir beda. Terus terang sampean tanya di rumah-rumah sakit juga bahwa jenazah itu sopirnya beda pembiayaan karena tidak semua orang mau. Yang dulu katanya mau ada swadaya